sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jamaah yang Allah muliakan, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Pagi hari ini kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin yang insya Allah masih membahas bab salat. Kalau pekan kemarin membahas tentang hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Masih ingat ibu-ibu apa saja? Gendong bayi, boleh kan? Gitu. Maju, melangkah, boleh ya. Nah, untuk kajian pagi hari ini akan membahas bab hal-hal yang dilarang dalam sholat, gitu ya. Apa saja yang dilarang dalam sholat? Definisi hal-hal yang dilarang dalam sholat, maksudnya adalah perkara-perkara yang diharamkan atau dimakruhkan dalam sholat berdasarkan dalil. Jadi kalau melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dalam sholat itu harus berdasarkan dalil ya. Akan tetapi larangan ini tidaklah membatalkan sholat, hanya akan mengurangi pahala sholat. Apa saja? Di antaranya, 1. Meletakkan tangan di pinggang ketika sholat. Jadi ketika sholat meletakkan tangan di pinggang. Ya begini, nah kayak begitu. Kayak mau mengambil pedang. Itu dilarang. Hukum perbuatan ini tidak boleh sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk berkacak pinggang ketika sholat. Jadi dilarang. Kayak orang mau berantem gitu ya. Ya. Jadi sholat itu kan punya aturan, punya adab-adabnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia membenci orang yang ketika sholat meletakkan tangannya di pinggangnya seraya mengatakan sesungguhnya bangsa Yahudi melakukannya. Jadi yang melakukan sholat meletakkan tangan di pinggangnya itu kelakuan orang Yahudi. Maka kita harus berselisih dengan mereka, harus berbeda dengan Yahudi. Diriwayatkan dari Ziyad bin Sabih, ia berkata, aku menunaikan sholat di samping Ibnu Umar dengan meletakkan tangan di atas pinggang. Setelah selesai sholat, ia mengatakan, ini adalah posisi berkacak pinggang dalam sholat, dan dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya. Jadi diingatkan ya, oleh Umar bahwa diingatkan oleh Ibnu Umar bahwa meletakkan tangan di atas pinggang itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
As-Sindi menerangkan posisi berkacak pinggang yang dilarang dalam sholat yaitu dengan meletakkan kedua tangan di atas kedua pinggang dan merentangkan jarak antara dua lengan dalam berdiri. Ya, itu dilarang di dalam sholat. Yang benar di mana meletakkan tangan itu? Di dada. Ya, dada di sini. Bukan di sini juga. Ada yang begini, kayak orang kedinginan. Jadi setengah dah di sini, ya, di dada. Alas sadri, atas dada ini, ya. Jangan dipusar, ya, apalagi di bawah pusar. Ya. Jadi begini nggak boleh. Yang pas itu di atas dada. Ini melakukan apa namanya? Sedekap namanya, ya. Sedekap seperti ini, dan tangan ini apa namanya? Tangan kiri ada di bawah, tangan kanan ada di atas. Pegang erat-erat, ya, dipegang ininya atau boleh pegang ini. Pada pergelangan tangan, begini atau begini. Jadi yang dilakukan itu seperti ini, ya, berkecak pinggang seperti ini, ya, atau begini. Suka ada kadang-kadang merasa begini, ya. Begini juga nggak pas, ya. Jadi yang pas apa namanya seperti ini di atas dada. Dan pandangan ke tempat sujud ketika kita sedang sholat. Nah, ini perlu kita pahami, perlu kita ketahui hal-hal yang dilarang dalam sholat. Nah, yang keduanya mengangkat pandangan ke atas. Dilarang mengangkat pandangan ke atas ketika sholat begitu. Ya, harusnya ke mana? Ke tempat sujud. Ini tidak boleh berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yantahiyanna aqwamun an rab'ihim absarahum inda du'ai fi sholati ila samai aw la tuhtafanna absarahum. Hendaklah orang-orang berhenti dari mengangkat pandangan mereka ke atas langit saat berdoa dalam sholat. Atau kalau tidak, pandangan mereka akan benar-benar dicabut. Jadi dilarang yang memandang ke atas ketika sedang sholat. Jadi harus menunduk, ya. Tundukkan kepala kita dengan penuh kehusuan dan penuh rendah diri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, melihat objek yang mengganggu konsentrasi dalam salat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat dengan mengenakan pakaian yang bergambar-gambar. Nah, kemudian beliau bersabda, "Syagolatni a'lamu hadihid habu biha ila Abi Jahmin wa'tuni bi an bijahniyatin." Gambar-gambar kain ini telah menggangguku dalam sholat, maka pergilah kalian dengan membawa baju itu ke Abu Jahm dan bawalah kepadaku kain anbijaniyah, kain tanpa hiasan. Ini larangan, ya. Salah satunya memakai pakaian yang bergambar, apalagi yang bertulisan. Ya, kenapa? Nanti akan mengganggu konsentrasi sholat orang yang di belakang kita. Ya, masjid itu kalau bisa, ya diusahakan jangan ada tulisan-tulisan, jangan dilukis-lukis, polos aja masjidnya, ya, seperti ini. Ya. Walaupun sebenarnya kan kalau sholat nggak boleh melihat ke atas, gitu kan. Jadi nggak boleh melihat ke atas, nggak boleh juga melihat tulisan-tulisan yang ada di depan kita. Ibu-ibu gitu kan, mukenanya bercorak-corak gitu, ditulis-tulis, ya nggak boleh.
Ya, mukena itu umumnya polos. Ya, boleh poles. Nah, sekarang macam-macam. Kalau dulu kan putih ya, putih semuanya mukena. Sekarang bermacam coraknya, ada warna biru, hijau, hitam, itu kan. Enggak apa-apa selama tidak bergambar. Hati-hati juga ya, karena disusupin oleh orang kafir. Itu kan ada kan di apa namanya yang gambar salib itu, hati-hati. Itu kan gambar salib. Kalau kemarin Pak Ramli nge-share Quran yang apa namanya udah dirubah jadi Quran, udah lama sebenarnya itu ya, informasi itu sudah lama ya, udah beberapa tahun yang lalu sudah ada. Ya, jadi diusahakan ya apa namanya ketika sholat itu jangan ada yang mengganggu konsentrasi dalam sholat. Salah satunya adalah tulisan ya. Maka kalau sholat itu pakailah pakaian yang terbaik, karena kita sedang menghadap Allah ya, kecuali dalam situasi ya darurat ya, ini perjalanan atau nanggung dan sebagainya ya. Kemudian yang keempat, menoleh tanpa ada keperluan mendesak. Telah berlalu penjelasan tentang bolehnya menoleh ketika sholat bila dibutuhkan. Kemarin di bab yang kemarin boleh, gitu kan? Kalau ada kebutuhan, ini imam kok lama banget, gitu kan sujudnya, jangan-jangan, gitu kan? Nah, kita kan nggak dengar, maka boleh mencengkat pada apa namanya mengangkat kepala sebentar untuk meyakinkan masih sujud atau sudah berdiri, gitu kan, boleh seperti itu ya. Namun bila tidak ada keperluan yang mendesak, hukumnya tidak boleh. Diriwayatkan dari Aisyah, dia mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menoleh dalam sholat. Beliau bersabda, huwa ihtilasun yahtalisuhu syaitanu min salatil abdi. Itu adalah curian yang dilakukan setan pada sholat seorang hamba. Jadi, ketika kita sholat menoleh, maka itu adalah curian setan. Ya. Kemudian yang kelima, menjalin jari jemari. Menjalin jari jemari gimana? Gini ya. Ya. Dalam sholat makruh hukumnya menjalin jemari yang ada di tangan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah yang mana ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tawaddoa ahadukum fi baitihi, summa atal masjida kana fi salatin hatta yarji'a falyakul hakada." Apabila salah seorang dari kalian telah berwudu dari rumahnya, kemudian mendatangi masjid, ia berada dalam kondisi sholat sampai ia pulang, maka janganlah ia melakukan hal seperti ini. Rasulullah SAW menjalin jemarinya. Ya, jadi disyaratkan nggak boleh yang menjalinkan jemari ketika sholat. Diriwayatkan dari Ismail bin Umayyah, ia berkata, aku bertanya kepada Nafi tentang seseorang yang mengerjakan sholat sambil menjalin jemari tangannya. Ia pun menjawab, itu adalah sholat orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, sholat tapi dimurkai oleh Allah. Karena apa? Karena melanggar larangannya. Ya. Kemudian yang keenam, menggertakkan jemari. Nah, ini nih yang sering kadang-kadang. Ya. Ketika ini apa namanya? Diginin, kretek. Nah, itu enggak boleh, Pak. Diginin. Ini kan ini tuh enggak boleh.
Apabila dikerjakan sedikit saja ketika sholat, hukumnya adalah makruh karena itu menyibukkan seseorang dari sholatnya. Tapi bila sering dilakukan maka menjadi haram karena berarti telah memain-mainkan sholat. Diriwayatkan dari Syu'bah, pelayan Ibnu Abbas, ia berkata, aku pernah sholat di sisi Ibnu Abbas, maka aku menggertakkan jari-jariku. Setelah selesai sholat, ia berkata, celaka kamu, apakah kamu menggertakkan jari-jarimu padahal kamu dalam sholat? Ya, jangan iseng gitu kan sambil nunggu imam bacanya lama, itu kan jari jemari dikeretak-keretakin ya, atau ketika sedang tasahud gitu ya, karena itu akan merusak sholat kita ya. Makruh hukumnya, tapi kalau keseringan menjadi haram ya. Ini penting kita pahami. Dan yang ketujuh, berselimut dengan baju dan dua tangan berada di dalam sehingga ruku dan sujud pun dengan keadaan seperti itu. Paham ke maksudnya? Berselimut dengan baju dan dua tangan berada di dalam sehingga ruku dan sujud pun dengan keadaan seperti itu. Jadi dimasukkan gitu tangan dan bajunya, tangannya ke dalam baju. Sehingga ketika ruku dan sujud masih posisi seperti itu. Ini tidak boleh ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melarang perbuatan asad dalam salat. Yang dimaksud dengan asad yakni Anda membungkus badan dengan baju sambil memasukkan kedua tangan ke dalam dada atau memasukkan kedua tangan ke dalamnya. Ya, kamu melakukan ruku dan sujud dengan keadaan seperti itu. Itu tidak boleh. Ya, dimasukkan iseng gitu kan. Gitu kan. Karena dingin, ya maka dimasukkan ke dalam baju tangan kita. Ruku dan sujud seperti itu. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah ini yang sering. Yang kedelapan, menguap ketika sholat. Karena menguap itu dari setan. Ya. Hukumnya tidak boleh bila dibiarkan begitu saja. Kalau nggak tahan bagaimana? Ditahan. Ya, ditahan dengan tangan. Ya, tangan bagian luar ini. Ya. Seseorang harus menahannya dengan meletakkan tangannya di atas mulut. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tasa'ubu minasyaitani, fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'a." Menguap dalam sholat berasal dari setan. Apabila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampunya. Ya, jadi kalau menguap itu harus ditahan, ditutup dengan tangan, dan itu juga bagian daripada adab. Itu kan batu bersin menguap itu harus ditutup. Ya, karena itu bagian juga dari adab. Tidak disyariatkan untuk membaca ta'awudz ketika menguap karena memang tidak ada dalilnya. Fakta ini banyak menyebar di kalangan orang-orang padahal tidak ada dalil. Menguap, a'udzubillahi minasyaitonir. Yang enggak ada dalilnya, enggak perlu membaca itu atau membaca yang lainnya. Hanya yang dianjurkan itu menutupnya dengan telapak tangan. Yang kesembilan, meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan. Kalau yang kemarin, bab kemarin yang dibolehkan itu meludah ke mana? Ke sebelah kiri atau ke kantong baju. Ke belah kanan atau ke kiblat
atau ke sebelah kanan, ini hukumnya tidak boleh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Jabir, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi al yusra fa in ajilat bihi badiratun falyakul bisaubihi hakada." Sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berada di depannya. Ya, yang dibayangkan seperti apa? Ya, yakini aja bahwa ketika kita sedang sholat, Allah itu ada di depan kita. Maka janganlah ia meludah ke arah depan wajahnya atau ke arah kanannya, tetapi hendaklah ia meludah ke arah kiri di bawah kaki kirinya. Apabila ia tidak mampu menahannya, hendaknya meletakkan demikian ini. Ya, kemudian beliau melipat-lipat satu bagian bajunya dengan bagian yang lainnya. Maksudnya meludah ke bajunya, ya, atau ke kantong bajunya. Begitu. Ya. Kemudian yang ke-10, memejamkan kedua mata dalam sholat. Berem gitu kan matanya ketika sholat. Di bab sebelumnya sudah dibahas, ya, di kitab Bulughul Maram, ya, jika ada uzur karena memang ini diperbolehkan, susah konsentrasi, itu kan dibolehkan. Memang ada beberapa pendapat, ya. Nah, jika diniatkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, hukumnya menjadi haram karena termasuk dalam perkara bid'ah. Jika tidak diniatkan demikian, hukumnya menjadi makruh karena telah menyelisihi sunnah. Ya. Ibnu Qayyim menerangkan, tidaklah termasuk dari petunjuk Rasulullah SAW memejamkan mata ketika sholat. Dalil yang mungkin menunjukkannya adalah bahwa Rasulullah SAW membentangkan tangannya pada sholat khusuf untuk mengambil satu tandan buah tatkala melihat surga. Begitu pula ketika diperlihatkan neraka, di dalamnya beliau melihat wanita pemilik kucing yang tidak mau memberinya makan, serta pemilik tongkat yang suka mencuri di dunia. Demikian pula Rasulullah SAW telah mendorong anak kambing yang akan lewat di depan beliau. Ibnu Qayyim selanjutnya menyebutkan beberapa hadis lain, setelah itu mengatakan dari hadis-hadis ini dan yang lainnya, serta atau secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa Nabi SAW tidak memejamkan kedua matanya ketika mengerjakan sholat, ya, terutama ketika sujud, ya, jangan merem. Ya, sering ya kalau sujud merem matanya, ya, dibuka matanya, ya, karena Rasul tidak melakukan seperti itu, ya, diusahakan sebisa-bisa kudu bisa, ya. Yang ke-11, meregangkan anggota tubuh dalam sholat. Nah, ini dimakruhkan meregangkan anggota badan secara berlebihan, kecuali bila hanya dengan renggangan sedikit karena dibutuhkan. Sebab tindakan itu bakal menghilangkan khusyuk dalam sholat. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, ya, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, merenggangkan badan mengurangi pahala sholat. Ini sering saya ingatkan,
Ya udah beberapa kali. Jadi ketika sholat jangan terlalu merenggangkan kaki. Ya, ukurannya seukuran bahu kita lurus. Ya, bahu segini berarti pas ketika sholat pun kaki kita sejajar dengan bahu. Ya, terutama ketika sholat berjamaah, jangan berubah dari mulai takbiratul ihram ya sampai selesai posisi sholat kita tidak berubah, selalu nempel dengan kaki sebelah kita, sebelah tetangga kita. Udah sering disampaikan, ya udah banyak di share di grup ya dari beberapa ustadz kondang, cara meluruskan, merapatkan barisan dalam sholat. Begitu. Ini mah badannya segini, kakinya menjebrang. Banyak gak yang begitu? Banyak. Sering. Ya, saya kadang-kadang gak enak hati ngingetinnya. Ya, kalau yang udah ngaji saya yakin sudah enggak. Yang enggak ikut ngaji itu kan, yang enggak taklim ya, kadang-kadang sholatnya seperti itu. Kenapa? Karena kurang paham, enggak ngerti. Inilah pentingnya belajar ya. Dari mana kita tahu? Ya dari belajar. Kalau enggak belajar enggak ngerti. Dari dulu sholat begitu aja ya. Bapak Ibu bacaan sholat dulu, belajar baca sholat waktu SD, TK, SD, SMP, SMA. TK kayaknya ya. Ya ini yang melekat ya. TK, TPA, SD, bacaan sholat yang termasuk bacaan iftitah yang sudah kita bahas ya, yang sudah kita bahas bersama-sama, yang sudah umum di masyarakat, yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Loncat kepada ini wajahtu wajhiya. Padahal ya beda. Kalau wajahtu sendiri, kalau Allahu Akbar kabira sendiri. Sampai mana? Di dalam hadis, masih di dalam kitab ini, yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah sampai situ. Kalau wajahtu udah saya sampaikan juga. Wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Masih panjang lagi ya. Atau yang populer juga, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqas saubul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Silahkan pilih ya. Kalau cinta sunnah Rasul, diamalkan semuanya. Jangan hanya itu aja. Katanya Allahumma ba'id baini mah orang Muhammadiyah. Enggak, bukan. Ya, orang dari Rasul, Rasul yang membaca itu. Ya Allah Akbar kabira juga Rasul yang membaca itu. Ya, yang wajahtu wajhiya itu juga Rasul. Ya, jadi boleh membaca mana saja. Minimal 3 lah hafal kita bacaan iftitah. Jangan sampai dari kecil sampai tua masih begitu saja kita belum bisa bacaan sholat. Masya Allah, ngeri ya. Insya Allah nanti ya, untuk ibu-ibu nanti saya, insya Allah hari ini saya, kalau nggak ada ini saya akan bikin ya susunan bacaan sholat ya
bacaan sholat, kemudian zikir setelah sholat, insyaallah akan saya bikinkan, ya. Kemudian yang ke-11, udah ya. Yang ke-11 meregangkan anggota tubuh dalam sholat. Berarti yang ke-12 menggenggam kedua tangan dalam ruku. Menggenggam kedua tangan dalam ruku. Maksudnya meletakkan bagian dalam telapak tangan pada bagian telapak tangan lainnya. Selanjutnya diletakkan di antara dua lutut dan paha saat ruku. Nah, dahulu perkara ini disyariatkan, tetapi kemudian dilarang. Diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad, ia berkata, aku mengerjakan salat di samping ayahku. Aku meletakkan dua tanganku di antara dua lututku. Ayahku berkata kepadaku, letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas dua lututmu. Kemudian aku melakukannya lagi. Maka beliau memukul tanganku sambil berkata, sesungguhnya kita dilarang melakukannya. Kita diperintahkan untuk memegang lutut dengan telapak tangan kita. Jadi yang dipegang apa? Lutut. Ya, begini. Jangan ditumpukan begini maksudnya, ya, tapi begini. Ya. Ini jari jemarinya, tolong perhatikan, ya. Jari jemarinya harus menghadap ke kiblat, ya, menghadap lurus. Jangan yang dipegang paha. Kalau pegang paha, enggak tumalina, ini sakit pinggangnya. Atau yang dipegang di bawah lutut, betis. Ini kesalahan yang paling fatal. Banyak di antara jamaah yang sholat ketika ruku yang dipegangnya lutut. Betis di bawah lutut. Yang benar memegang lutut, ya, pegang lutut seperti ini sehingga enak, ya, kokoh kuda-kudanya. Inilah, ya, cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ruku. Kemudian yang dilarang ketika salat yang ke-13 membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan." Ketahuilah bahwa aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku dan sujud. Ya. Ketika ruku ada bacaannya tersendiri, baca tasbih, baca apa? Subhana rabbiyal azim, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Ya. Jadi dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku dan ketika sujud. Yang dianjurkan membaca tasbih, ya. Yang ke-14 membentangkan kedua hasta ketika sujud. Nah, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'tadilu fi sujudi wa la yabsut ahadukum dira'aihi in dira'ahin bisatal kalbi." Bersikap luruslah ketika kalian sujud. Janganlah seseorang dari kalian membentangkan hastanya seperti anjing membentangkan kakinya. Tidak boleh lagi seseorang untuk membentangkan kedua hasta ketika sujud hingga menempel di atas tanah. Namun hendaklah mengangkat kedua sikunya sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Sudah saya jelaskan, ya, tata cara sujud. Ya, nggak boleh ini nempel ketika sujud. Ya, nggak boleh, tapi harus diangkat. Bahkan ketika Rasulullah sujud itu sampai kelihatan putihnya ketiak Rasulullah.
Sehingga kalau ada anak kambing lewat itu bisa. Itu kan. Kalau sholat sendiri ya, kalau sholat berjamaah agak dirapatkan dikit, ya supaya tidak mengganggu temannya. Ya. Yang ke-15, menahan gerakan baju dengan menyatukan dan mencegahnya agar tidak bergerak ke sana kemari di atas tanah ketika sujud, dan termasuk juga menyingsingkan lengan baju dalam sholat. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayasjuda ala sab'in wa nuhiya an ayakfita sya'ra wa siyaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Dan dilarang untuk menjepit rambut dan baju di dalam sholat. Jadi anggota sujud itu ada 7. Apa? Ini jidat, ya, termasuk hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jemari-jemari kaki. Ya, itu semuanya ketika sujud harus nempel. Ingat ibu-ibu, terkadang suka lupa kalau nggak konsentrasi itu di sujud kedua. Ya, Pak Komandan. Itu suka lupa gitu kan. Kenapa? Karena kurang konsentrasi gitu kan. Di sujud pertamanya benar, pas sujud keduanya melehoi. Nah ini. Ya, makanya sholat itu harus konsentrasi. Ya, supaya benar-benar gerakan sholat itu ya benar-benar sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam berapa? Sampai suruh ya, sampai selesai lah bab ini. Selanjutnya duduk bertinggung. Nah, posisi duduk dengan menempelkan kedua pantat di permukaan tanah dengan menegakkan 2 betis dan meletakkan kedua tangannya di tanah. Nah, bisa nyontohin gimana? Menempelkan gini ya? Nah ini ya sambil begini. Aduh, ya ini tidak boleh. Iya, Joli. Yang benar gimana? Begini. Oke, ya, begitu. Harus dipraktek, nggak apa-apa ya Bu. Posisi ini tidak boleh dilakukan ketika duduk dalam sholat. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan di dalamnya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang cara duduk setan. Jadi yang duduk itu seperti kan duduk setan. Yang dimaksud dengan cara duduk setan adalah cara duduk bertinggung. Gambarannya seperti posisi yang telah disebutkan, yang tadi saya contohkan. Ya, dalam hadis riwayat Abu Hurairah dinyatakan Rasulullah SAW melarangku untuk melakukan cara sujud seperti patokan ayam dan duduk seperti cara duduknya anjing. Ya, sujud seperti patokan ayam, cepat apa tidak? Nah, jadi harus tenang ketika sujud itu. Ya, harus tenang, tumanina, karena saat itulah kita sedang dekat dengan Allah. Ya, muka yang paling, ya silakan Pak Kamsil, muka yang paling kita muliakan dan hormati, ya, maka kita menyungkur ya ke tempat sujud, tetapi didengar oleh Allah Azza wa Jalla yang ada di atas. Ya, Masya Allah. Faedahnya ya, cara duduk
bertinggung dengan seperti ini dilarang sebagaimana ditunjukkan oleh dalil di atas. Akan tetapi saya ingin mengingatkan bahwa ada duduk bertinggung dengan makna lainnya. Caranya adalah menegakkan dua telapak kaki dan meletakkan pantat di atas mata kaki ketika duduk di antara dua sujud. Hal ini termasuk perkara yang disyariatkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Paham nggak? Ya, jadi ada dua. Boleh duduk di antara dua sujud itu duduk seperti ini. Nah, kalau saya lihat Pak ini ya, siapa? Pak Syukur yang suka melakukan boleh dia. Oh ini aliran ajar nih. Sesat enggak? Memang dalilnya ada. Ya. Atau begini. Ya, yang enggak boleh itu begini. Paling enak. Ya. Jadi boleh begini, boleh begini. Begini juga enak ternyata. Ya. Begini juga enak, Pak. Itu kan tertarik gitu ya. Itu boleh. Ya. Baik. Ya. 17. Meletakkan tangan di atas tanah ketika duduk dalam sholat tanpa ada uzur. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang yang duduk di dalam sholat untuk bersandar dengan tangan kirinya. Ya, nggak boleh. Dalam riwayat lain Ibnu Umar berkata, janganlah duduk seperti ini, karena duduk seperti ini adalah cara duduk orang-orang yang disiksa. Nyangeyeng, tahu nyangeyeng? Ya, sandar. Ya dengan gini, nggak boleh kayak orang. Ya seperti kan orang yang tersiksa, gitu kan. Dan kalau bisa diusahakan badannya tegak, ya, kalau nggak ada uzur sakit, ya ketika tasahud akhir, ya, diusahakan badannya tetap tegak menghadap ke kiblat, gitu kan. Sujud yang ke-18, sujudnya orang yang sakit di atas permukaan yang tinggi. Nah, jika ada orang yang sakit mampu bersujud di permukaan tanah, maka ia wajib untuk melakukannya. Bila tidak mampu, ia mengisyaratkan sujud dengan kepalanya dan tidak perlu untuk meletakkan bantal atau yang lainnya buat bersujud di atasnya. Begitu. Keterangan ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar. Dia mengatakan Rasulullah SAW mengunjungi seorang sahabatnya yang sedang sakit. Aku menyertai beliau. Beliau masuk saat sahabat itu sedang mengerjakan sholat di atas potongan kayu, dan ia meletakkan dahinya di atas kayu tersebut. Beliau memberi isyarat kepadanya, kemudian menyingkirkan kayu tersebut dan mengambil bantal. Beliau bersabda, "Da'ha anka in istata'ta an tasjuda 'alal ardi wa illa fa'aumi ima'an waj'al sujudaka ahfadha min ruku'ika." Tinggalkan hal itu, jika kamu mampu sujudlah di atas tanah atau lantai. Jika tidak mampu, maka lakukanlah dengan isyarat kepala. Jadikanlah sujudmu lebih rendah dari rukukmu. Jadi jangan ambil papan beginiin, gitu kan, tempelkan. Enggak, itu kan. Kalau mampu sujud, sujudlah. Kalau enggak, ya merundukkan saja. Iya, merundukkan kepala ini lebih rendah, ya, dibandingkan ketika ruku, terutama ketika sholat duduk, ya, atau sholat dalam keadaan uzur, sakit dan lain sebagainya. Ya, jadi yang ke-9, menyapu kerikil dari tempat sujud dan bermain-main dalam sholat. Nah ini. Ya, hal ini dilarang kecuali bila ada kebutuhan yang mendesak.
ketika itu boleh dilakukan untuk sekali saja, namun bila ditinggalkan akan lebih baik. Jika keberadaan kerikil tersebut tidak mengurangi kehusuan seseorang dalam salatnya, hal ini berdasarkan hadis riwayat Mu'aikib bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada seseorang yang telah mengusap-ngusap debu di tempat sujudnya, in kunta fa'ilan fawahidatan, jika engkau terpaksa melakukannya maka lakukanlah sekali saja. Ya, biasanya mungkin di sini banyak debu, gitu kan. Ya nggak boleh diusap-usap. Kalau mau ya sekali saja, jangan setiap sujud diusap, gitu kan. Biarin saja, karena itu juga bukan najis, ya. Yang benar-benar kecil tuh, biasanya dari kotoran itu, kalau orang Sunda bilangnya tai toko, gitu kan. Itu bukan najis, ya. Nggak apa-apa, biarin saja. Ya. Nah, alhamdulillah kalau masjid kita kan bersih, nggak ada. Karena ada Pak Karman dan Pak Nur Hamid tukang nyedot karpet, ya. Subhanallah, ya. Luar biasa. Nah, dalam hadis yang lain Rasul mengatakan la tamsah wa anta tusalli wa in kunta la budda fa'ilan fawahidatun litaswiyatil hafsa. Yang artinya janganlah kamu bersihkan kerikil saat engkau sedang mengerjakan sholat. Jika memang terpaksa maka lakukanlah sekali saja untuk meratakan kerikil itu. Faedahnya, jika ada debu atau kerikil masih menempel di dahi sesudah sujud di atas tanah, maka dimakruhkan untuk menghilangkannya dalam sholat, karena dapat menyibukkan diri dari sholat itu sendiri. Apabila sampai dilakukan berulang-ulang, kan bisa jadi kan itu yang kerikil-kerikil kecil itu nempel kan di dalam dahi, biarin, gak usah diusap. Karena akan mengurangi konsentrasi sholat kita, gitu kan. Diriwayatkan dari Abu Sa'id, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wattini hatta ra'aitu asarat tini fi jabhatihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud di atas air dan tanah, sehingga aku melihat bekas tanah pada dahinya. Masya Allah, ya. Ibnu Mas'ud berkata, 4 hal yang termasuk sifat tidak baik diantaranya adalah seseorang yang membersihkan debu dari wajahnya ketika sholat. Jika tanah memang benar-benar mengganggu maka dihilangkan dan dibersihkan. Kalau memang benar-benar mengganggu, ya, maka dibersihkan dan dihilangkan boleh, ya. Tapi sekiranya tidak mengganggu, ya, tidak perlu. Nah, kemudian yang ke-20, mendahulukan kedua lutut sebelum tangan ketika turun untuk sujud. Ini ada 2 pendapat. Di hadis yang lain sudah saya sampaikan, ya, yang mendahulukan tangan, membelakangkan lutut. Nah, ini kondisinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah tua, sudah perutnya sudah gemuk, ya, maka yang didahulukan itu ketika sujud tangannya dulu, ya. Kondisi kayak Pak Karman gini kan repot, ya, kayak Pak Haji Agus itu. Iya kan? Nah itu. Jadi boleh tangannya dulu, boleh lututnya dulu. Di dalam hadis di kitab Bulughul Maram, itu lutut dulu. Ya, jadi dua-duanya boleh. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wa yador yadaihi qabla rukbataihi."
Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah menderum sebagaimana unta menderum. Hendaklah dia meletakkan tangannya sebelum kedua lututnya. Ya. Dan yang ke-21, berisyarat dengan kedua tangan kedua arah ketika mengucapkan salam. Ini nggak boleh. Sering. Nah, kayak begitu, ya. Sering kan melihat apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telapak tangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya, biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nggak ada gerakan tangan. Nggak tahu itu dari mana, gitu ya. Refleks apa gimana, gitu kan? Ya, jadi berisyarat seperti ini banyak menyebar di kalangan masyarakat. Ya, di kalangan masyarakat awam, baik pria ataupun wanita. Perbuatan ini terlarang ketika sholat. Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah yang mengatakan, dahulu kami mengerjakan sholat bersama Rasulullah SAW dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, enggak sampai wabarakatuh, ya. Dengan mengisyaratkan tangan kedua sisi kanan dan kiri, maka Rasulullah SAW bersabda, alama tu'minuna bi aidikum ka'annaha adnabu khailin syumsin. Innama yakfi ahadakum ayyada'a yadahu ala fakhidhihi summa yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wasimalihi. Atas dasar apa kalian mengisyaratkan tangan kalian seperti ekor-ekor kuda yang bergerak? Gitu kan, begini, ya. Cukuplah bagi salah seorang dari kalian meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya ke arah kanan dan ke arah kiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Tapi jangan dijawab waalaikumsalam. Ya, karena ada salam yang tidak perlu dijawab. Salam ketika sholat, sebelahnya waalaikumsalam. Ya. Jadi tetap tangannya tidak berisyarat dengan tangan. Baik, dua lagi. Yang ke-22, mendahului imam dalam sholat. Nah, ini hal ini sebagaimana diterangkan dalam sabda Rasulullah SAW. Amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin. Apakah salah seorang dari kalian tidak takut apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, akan dijadikan oleh Allah kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah jadikan bentuknya seperti bentuk keledai. Jadi orang yang mendahului imam ketika sholat berjamaah, maka nanti akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai atau seperti bentuk keledai. Himar. Keledai itu lebih kecil daripada kuda, ya. Dan yang terakhir, yang ke-23, sholat ketika makanan telah dihidangkan atau ketika menahan kencing atau buang air besar. Nggak boleh. Pagi itu paling seneng nih kalau udah hidangan makanan udah disidangkan, ya, sebaiknya makan dulu. Kenapa? Takut tidak konsentrasi lagi sholat, ingat makan, ya. Nah, hal ini berdasarkan hadis riwayat Aisyah bahwa dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la sholata bihadratit ta'ami wala huwa yudafihu
yudafi'uhul ahbasani. Tidak ada sholat di hadapan makanan yang dihidangkan dan pada saat seseorang tertahan oleh kedua kotoran, maksudnya kencing dan buang air besar. Ya, nggak boleh menahan kencing. Ya, jadi buang dulu. Pengen kencing dulu, pengen buang air besar dulu, baru melaksanakan sholat. Kalau hidangan sudah disiapkan, ya sebaiknya dimakan dulu atau makan dulu. Ya, inilah hal-hal yang dilarang ketika sholat. Ya, ada 23 larangan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat, cuman akan mengurangi pahala dari sholat tersebut. Ya, baik.